Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rozi Fendi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal KPPD dan pembahasan. Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai soal forensik dan bioetik. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, seorang mayat pria ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Didapatkan lebar luka 3 cm dan dalam luka 15 cm. Dari keterangan saksi mata, sebelumnya korban terlibat perkelahian dan ditusuk pakai pisau. Perkiraan pisau yang digunakan berukuran: A. Pisau dengan panjang 10 cm dan lebar 2 cm. B. Pisau dengan panjang 15 cm dan lebar 4 cm. C. Pisau dengan panjang 10 cm dan lebar 3 cm. D. Pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 2 cm. E. Pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 5 cm. Nah, jadi yang ditanyakan di soal ini adalah bagaimana cara kita memprediksi atau mengukur panjang pisau yang ditusukkan ke tubuh korban. Gambarkan dulu, ini adalah sebuah pisau. Ini untuk mengukur panjang pisau. Ini untuk mengukur lebar, bagian yang paling lebar dari pisaunya. Nah, untuk menentukan perkiraan panjang pisau yang digunakan, yang pertama itu pasti panjang pisau atau senjata apapun yang dipakai pasti itu tidak lebih kecil, atau panjang pisau atau senjata pasti lebih besar dari dalam luka. Kemudian yang kedua itu lebar pisau atau senjata yang digunakan itu pasti lebih kecil dari lebar luka. Jadi di sini untuk maksud dari panjang pisau itu lebih dari dalam luka. Taruhlah ini panjang pisaunya 20 cm. Kan nggak mungkin pisau yang panjangnya 20 cm bisa menyebabkan luka sedalam 30 cm. Mustahil kan? Jadi untuk pisau yang panjang 20 cm palingan bisa menyebabkan luka atau kedalaman luka yang di bawah dari 20 cm. Kemudian untuk maksud dari lebar pisau itu pasti lebih kecil dari lebar luka. Anggaplah ini panjang pisaunya, lebar pisaunya ini 5 cm. Kan nggak mungkin kita tusukkan ke orang terus menyebabkan lebar lukanya cuma 2 cm, kan mustahil. Palingan lebar luka yang diakibatkan bisa jadi 6 cm, 7 cm, pokoknya di atas 5 cm, kecuali dia masuk bagian sini. Taruhlah ini 1 cm, kan nggak mungkin luka yang ditimbulkan 0,5 cm, pasti di atas dari 1 cm. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu panjang pisau itu lebih besar dari dalam luka. Kemudian lebar pisau pasti lebih kecil dari lebar luka untuk menentukan dari perkiraan pisau yang digunakan. Jadi di soal didapatkan lebar luka 3 cm. Pasti lebar pisau yang digunakan itu sama atau di bawah dari 3 cm. Nah, kita coret dulu lebar yang di atas dari 3 cm. Kemudian untuk dalam luka di sini didapatkan sepanjang 15 cm. Balik lagi ke pernyataan ini, panjang pisau atau senjata yang digunakan pasti lebih dari dalamnya luka. Jadi 15 cm, nggak mungkin pisau yang digunakan di bawah 15 cm, pasti yang panjangnya lebih dari 15 cm. Jadi yang di bawah 15 cm kita coret. Jadi tinggal jawabannya D, pisau dengan panjang 20 cm dan lebar 2 cm yang kemungkinan digunakan untuk menusuk korban yang digunakan oleh pelaku. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ditemukan sesosok mayat bayi perempuan diselokan oleh penyidik. Diduga dibunuh oleh ibu kandungnya setelah melahirkan. Pada pemeriksaan luar ditemukan tali pusat sudah terpotong, tapi bentuknya tidak rata. Pada pemeriksaan uji apung paru positif. Jenis kasus di atas adalah A. Stillbirth, B. Pembunuhan anak sendiri, C. Pembunuhan anak biasa, D. Abortus, E. Kekerasan pada anak. Jadi untuk soal nomor 2 ini membahas tentang kemungkinan kasus pembunuhan anak oleh ibu. Jadi untuk kasus pembunuhan anak itu dibagi menjadi 2. Pembunuhan anak sendiri Untuk pembunuhan anak sendiri itu biasanya tidak dijumpai
tanda rawatan. Misalnya tali pusatnya belum dipotong, tali pusar belum dipotong, kemudian belum diberi ASI, kemudian belum diberi pakaian, kemudian ada kasus pembunuhan anak biasa. Nah, untuk pembunuhan anak biasa biasanya sudah dijumpai adanya tanda rawatan. Contoh dari tanda rawatan ini, yang pertama tali pusat sudah dipotong, kemudian sudah diberi ASI atau minum, dan sudah diberi pakaian. Pokoknya sudah dirawat lah, intinya sudah diberi pakaian. Nah, kita balik lagi ke soal. Di soal kan didapatkan tali pusatnya sudah terpotong, kemudian tes apung parunya juga positif, menandakan bayi ini lahir dalam keadaan hidup. Jadi tali pusat sudah terpotong, masuk ke dalam kasus pembunuhan anak yang biasa. Jadi untuk jawaban nomor 2 adalah C. Oke, kita next ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, Nyonya Wati 30 tahun datang ke RS setelah kejadian perampokan di rumahnya. Perampok tersebut mengambil seluruh harta benda dan menganiaya seluruh penghuni rumah hingga anaknya meninggal dunia. Setelah diperiksa, Nyonya Wati mengalami luka robek pada paha kanan dan setelah dijahit lalu diperbolehkan pulang. Selama 5 minggu setelah kejadian, Nyonya Wati hanya berdiam diri di kamar, tidak mau makan dan selalu menangis. Derajat luka yang dialami pasien adalah A. Luka ringan, B. Luka sedang, C. Luka berat, D. Luka khusus, E. Tidak termasuk jenis luka. Nah, jadi pertanyaan pada soal ini dia menanyakan derajat luka. Jadi untuk derajat luka itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang derajat luka ringan, ada yang luka sedang, ada yang luka berat. Jadi untuk luka ringan ini diatur dalam KUHP pasal 352. KUHP pasal 352. Jadi kadang di UKBPD itu selain ciri-ciri luka, dia juga nanya ini pasal berapa, luka ringan masuk pasal berapa, sedang masuk pasal berapa. Nah, jadi untuk luka ringan dia masuk ke KUHP pasal 352. Sedangkan untuk luka sedang dia masuk ke KUHP pasal 351 ayat 1. Nah, untuk luka berat dia masuk ke dalam KUHP pasal 90. Oh ya, untuk luka sedang dia ada juga KUHP pasal 353 ayat 3. Nah, jadi setelah kita tentukan pasalnya, bagaimana sih ciri luka ini masuk luka ringan, sedang, atau beratkah? Nah, jadi untuk luka ringan, dia tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan suatu pekerjaan. Contoh, dia cuma mengalami luka lecet, memar, itu masuk dalam luka ringan. Nah, untuk luka sedang ini dia diantara ringan dan berat yang mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaan karena sakit, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat. Jadi dia memang ada luka, cuman luka itu tidak mengakibatkan hilangnya pekerjaan, tidak mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau gangguan pada pekerjaan yang berlangsung lama. Jadi dia kadang cuma butuh rawatan untuk beberapa hari untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Nah, untuk luka berat yaitu saat korban jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. Contoh, dia kehilangan salah satu panca indera.
atau panca indera. Bisa juga pasien mengalami lumpuh dan mengalami gangguan daya pikir yang berlangsung setidaknya lebih dari 4 minggu. Nah, kita balik lagi ke soal. Di soal didapatkan Nyonyawati mengalami luka robek pada paha kanan setelah dijahit lalu diperbolehkan pulang. Nah, untuk soal kalau kita baca cuma sampai di sini, ini kemungkinan masuk ke dalam luka sedang karena dia perlu rawatan sementara, kemudian sudah bisa diperbolehkan pulang. Tapi kita lihat lagi di clue soal lainnya. Selama 5 minggu setelah kejadian, Nyonyawati hanya berdiam diri di kamar, tidak mau makan dan selalu menangis. Nah, ini kan sudah menunjukkan pasien mengalami gejala depresi. Jadi untuk depresi itu tersendiri itu sudah masuk ke gangguan daya ingat. Maksud saya gangguan daya pikir. Tadi kan sudah dibahas juga untuk luka berat. Ada salah satu gejalanya gangguan daya pikir lebih dari 4 minggu. Nah, di sini dia mengalami depresi, yang mana ini masuk gangguan daya pikir dan waktunya sudah berlangsung lebih dari 5 minggu. Jadi ini dapat kita kategorikan ke dalam luka berat. Jadi jawaban tepat adalah luka berat. Nah, bagaimana kalau ada soal, misalnya dia seorang model, kemudian dia mendapat luka pada area wajah, kemudian menimbulkan skar, sehingga mengakibatkan dia kehilangan pekerjaan. Apakah ini masuk luka sedang atau luka berat? Jadi apabila kita temukan soal seperti itu, kita teliti lagi, kan ada dibilang tuh dia kehilangan pekerjaan, walaupun itu cuman luka skar, bisa dibilang itu termasuk luka sedang. Tapi karena kehilangan pekerjaan, jadi kalau ada ketemu soal seperti itu bisa dikategorikan ke dalam luka berat, karena itu tadi kehilangan pekerjaannya. Jadi begitulah cara menjawab derajat luka yang ada di soal UKM PPD. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, laki-laki 33 tahun datang ke praktek dokter karena sering pingsan. Pasien merupakan pilot di salah satu maskapai penerbangan komersial. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa pasien epilepsi. Pasien meminta dokter untuk merahasiakan penyakitnya, terutama pada perusahaan tempat dia bekerja. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan dokter dari segi etika? A. Dokter menuliskan surat keterangan sehat untuk pasien. B. Dokter sebaiknya memberitahukan kondisi pasien pada keluarga pasien. C. Dokter boleh membuka rahasia pasien jika membahayakan kepentingan umum. D. Dokter sebaiknya merujuk pasien ke dinas sosial. E. Dokter berkewajiban menjaga rahasia medis pasien sesuai prinsip autonomi. Nah, jadi soal nomor 4 yang ditanyakan adalah tindakan yang paling tepat dilakukan dokter dari segi etika. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa profesi dokter ini dituntut untuk kita bisa menyimpan rahasia pasien. Kita tidak boleh asal berbicara tentang riwayat penyakit maupun keluhan yang diderita pasien saat ini kepada siapapun tanpa persetujuan dari pasien. Tapi perlu kita ingat juga bahwa dalam Permenkes nomor 36 tahun 2012 itu diatur di mana dokter harus membongkar atau membuka rahasia kedokteran untuk beberapa hal. Contohnya kepentingan kesehatan pasien, untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, kemudian untuk audit medis, ancaman kejadian luar biasa seperti wabah atau penyakit menular, yang mana kita tidak bisa menyimpan rahasia pasien itu tersendiri. Nah, di soal diketahui pasien merupakan seorang pilot, di mana pekerjaan ini berhubungan dengan nyawa orang banyak, sementara pasien didiagnosa mengalami epilepsi. Nah, ditakutkan apabila kita tidak melaporkan atau membuka riwayat penyakit pasien, ditakutkan pada saat penerbangan, dokter yang mengalami epilepsi kemungkinan besar memiliki risiko untuk penerbangan yang tidak aman. Siapa tahu pada saat dia melakukan penerbangan epilepsinya kambuh, kan bisa jatuh tuh pesawatnya. Jadi tindakan yang paling tepat dilakukan dokter dari segi etika, dia harus melaporkan atau dokter boleh membuka rahasia pasien jika membahayakan kepentingan umum. Nah, untuk segi etika atau rahasia kedokteran yang dapat kita buka itu kawan-kawan dapat lihat di Permenkes
nomor 36 tahun 2012. Di mana di situ diatur beberapa kepentingan umum yang dimaksud untuk membuka rahasia kedokteran. Yang pertama ada audit medis, ancaman kejadian luar biasa, penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, pendidikan atau penggunaan informasi yang berguna di masa yang akan datang, kemudian ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat. Jadi selain menjaga rahasia pasien, kita perlu tahu juga kapan kita harus speak up tentang rahasia pasien tersebut atau riwayat penyakit pasien tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Dokter boleh membuka rahasia pasien jika membahayakan kepentingan umum. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, ditemukan jenazah laki-laki tergeletak di trotoar oleh petugas PMI. Setelah itu, PMI langsung menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian membawa jenazah laki-laki tersebut ke IGD RS, membawa surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan luar. Identitas jenazah tersebut tidak diketahui. Hal yang selanjutnya dilakukan oleh dokter jaga IGD tersebut adalah A. Dokter melakukan pemeriksaan luar dan identifikasi. B. Dokter menunggu hingga ada pihak keluarga yang datang. C. Dokter menunggu pihak keluarga 2x24 jam sebelum melakukan pemeriksaan luar. D. Dokter meminta pihak kepolisian menandatangani surat keterangan akan dilakukannya pemeriksaan luar. E. Membuat surat kematian. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini kita perlu analisa lebih lanjut. Kan didapatkan jenazah laki-laki yang terletak di trotoar. Jadi kita kan tidak tahu tuh matinya kenapa, entah pembunuhan, entah bunuh diri, atau entah kecelakaan. Jadi untuk kasus seperti ini disebut dengan kematian tidak wajar. Nah, bagaimana sikap seorang dokter untuk menghadapi kasus kematian tidak wajar? Jadi apabila seorang dokter menemukan suatu kasus tentang kematian tidak wajar, langkah pertama yang dilakukan adalah melaporkan kepada penyidik berdasarkan pasal KUHP. Lapor penyidik berdasarkan pasal 108 KUHP. Nah, di mana di sana dijelaskan pada pasal 108 KUHP itu ada kategori yang masuk ke dalam kasus yang harus dilaporkan ke penyidik. Yang pertama, kematian yang terjadi di dalam tahanan atau penjara. Kemudian ada kematian yang terjadi bukan karena penyakit dan bukan karena hukuman mati. Kemudian adanya penemuan mayat di mana penyebab dan informasi mengenai kematiannya tidak ada. Nah, itu perlu kita laporkan ke penyidik. Kemudian ada kematian yang terjadi tanpa kehadiran dokter. Kemudian kematian yang disaksikan dokter, tetapi dokter tersebut tidak dapat memastikan apa penyebab kematiannya. Nah, jadi setelah kita dapatkan kasus kematian yang tidak wajar, kita lapor sama penyidik sesuai pasal 108 KUHP. Kemudian penyidik membuat surat permintaan visum untuk ad repertum jenazah. Lapor penyidik pasal 108 KUHP. Setelah itu penyidik membuat surat pernyataan visum dan meminta izin keluarga dilakukan otopsi. Nah, kita minta izin dulu sama keluarganya untuk kita lakukan otopsi. Jadi berapa lama kita harus menunggu izin dari keluarga untuk melakukan otopsi? Jadi apabila dalam waktu 2x24 jam keluarga belum juga menyampaikan persetujuan atau keluarga yang dimintai persetujuan tidak mau memberi tanggapan, itu kita dapat melakukan pemeriksaan langsung tanpa izin jikalau sudah lewat dari 2x24 jam. Nah, kemudian kita lakukan otopsi. Setelah kita lakukan otopsi ataupun pemeriksaan jenazah, kemudian dokter membuat ver dan menandatangani surat kematian
surat kematian atau dikenal dengan formulir A. Kemudian setelah itu baru kita serahkan jenazah kepada keluarga setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi di soal kan didapatkan jenazah laki-laki, kemudian telah dihubungi pihak kepolisian. Nah, kemudian pihak kepolisian membuat surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi langkah kita sebagai dokter umum, kita minta dulu izin sama keluarganya dalam waktu 2 kali 24 jam, itu urusan penyidik untuk menemui keluarganya. Apabila lewat dari 2 kali 24 jam itu tidak ada jawaban atau persetujuan dari keluarga, kita baru boleh melakukan pemeriksaan. Jadi tidak bisa lagi langsung kita periksa setelah dapat surat dari polisi, tetap kita minta izin dulu kepada keluarga, baru kita lakukan pemeriksaan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah dokter menunggu pihak keluarga 2 kali 24 jam sebelum melakukan pemeriksaan luar. Nah, jadi sekian dulu untuk video pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe video ini untuk menunjukkan kepedulian teman-teman sekalian terhadap channel ini. Terima kasih.